Kenapa? Aku merasakan kekuatan yang kuat yang menjelajahi hukum dan wilayahku. Dewa telah tertidur selama bertahun-tahun. Dewa cahaya, yang tiba-tiba terbangun tiba-tiba. Sebelum dia menyadarinya, sudah ada keringat dingin di dahinya. Sebagai dewa utama pusat, hukum cahayanya telah dikembangkan ke tingkat yang sangat dalam. Pada saat yang sama, ia telah melampaui banyak bentuk kehidupan di alam semesta dan berubah menjadi keberadaan yang luar biasa. Tubuh juga telah menjadi raksasa dengan ribuan tangan dan ribuan mata dengan hampir tanpa kekurangan dan kekurangan. Selama ribuan tahun, berdiri di bidang bintang ini, selain dari beberapa dewa tingkat tinggi, tidak pernah ada dewa yang memiliki kekuatan yang mengejutkannya. Dan rasa voyeurisme itu cepat berlalu, dan tidak peduli bagaimana dewa cahaya mencari sumbernya, dia tidak bisa merasakan apapun. Mungkinkah itu ilusiku? Atau, apakah dewa tertentu di alam semesta yang menerobos dan membangkitkan kewaspadaanku? Dengan sedikit ketidakpastian, dewa cahaya tertidur lelap lagi. Pada waktu bersamaan, pesawat Y. Oh menarik. Setelah memata-matai dewa cahaya melalui Nezio, Qin Yichen mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum aneh. Eksplorasi ini memberinya pemahaman baru tentang para dewa di dunia ini. Para dewa di dunia ini, selain memahami misteri hukum, juga perlu berkhotbah di dunia yang tak terbatas, menyerap kekuatan kepercayaan semua makhluk hidup, untuk mempertahankan kehidupan dan menerobos ke alam yang lebih tinggi. Ini berbeda dari dunia sebelumnya. Di dunia masa lalu, jalan kultivasi adalah terus-menerus melunakkan diri, terus-menerus menerobos diri sendiri, maju terus, mengatasi rintangan, mematahkan dan berdiri, dan akhirnya keluar dari jalannya sendiri. Dan para dewa dunia ini, setelah menerobos ke alam tertentu, kehidupan esensial mereka telah mengalami perubahan khusus. Misalnya, dewa cahaya pada awalnya tidak dalam bentuk ini, tetapi setelah membentuk kepercayaan, perlahan-lahan berubah menjadi bentuk raksasa dengan 1000 tangan dan 1000 mata. Inilah yang diyakini banyak orang. Dengan kata lain, setelah menjadi dewa, menurut kepercayaan dan berkah manusia, para dewa secara bertahap akan menjadi apa yang ada dalam pikiran mereka. Orang-orang berpikir bahwa dewa cahaya adalah maha mengetahui dan maha kuasa. Oleh karena itu, ia telah menjadi 1000 tangan dan 1000 mata, meninggalkan penampilannya sebagai manusia. Dapat dikatakan bahwa kekuatan iman adalah pedang bermata dua, yang tidak hanya mencapai dewa utama, tetapi juga membawa beberapa pengaruh khusus kepada dewa utama. Saya harus terlebih dahulu menguasai hukum dunia ini untuk mengembalikan tingkat kultivasi saya, dan kemudian memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk kembali ke alam semesta asli. Mungkin, di dunia ini, jika kamu berkultivasi ke tingkat atas, kamu dapat memiliki cara untuk kembali. Dengan darah mendidih di hati Qin Yichen, memikirkan hal ini, dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Sekarang wilayahnya, meskipun dipengaruhi oleh aturan dunia, agak menurun, tetapi dia masih termasuk yang kuat di antara yang kuat, dan bahkan melampaui dewa tuan atas. Namun, kekuatan yang bisa dia gunakan sangat terbatas, dan dia harus menghabiskan waktu, membiasakan diri dengan hukum dunia ini, dan mengubah jalan yang pernah dikuasainya menjadi kekuatan hukum. Cara pedangku, ada juga jalan waktu dan ruang, di sini, itu harus diubah menjadi hukum pedang, dan ada juga hukum ruang dan waktu. Namun, dunia ini tampaknya sudah memiliki keberadaan dewa pedang, atau dewa ruang dan waktu, dan keberadaan mereka akan membagi kekuatan hukumku. Dengan kata lain, hukum pedang, hukum ruang dan waktu, tidak lagi eksklusif untuk saya. Saya dapat menggunakannya, orang lain juga dapat menggunakannya, dan keberadaan mereka akan melemahkan kekuatan hukum yang saya kuasai. Sepertinya setelah meninggalkan pesawat kecil ini, kamu harus pergi ke alam pedang dewa, dan alam dewa ruang dan waktu akan berbelok. Qin Yichen memeluk lengannya dan berdiri dalam kehampaan, terus-menerus memikirkan pikiran di benaknya. Dari awal hingga akhir, matanya tidak tertuju pada Nezio. Tentu saja, Nezio bahkan tidak menyadari bahwa Qin Yichen telah melewatinya dan memata-matai lokasi alam dewa cerah dan banyak informasi. Sepertinya kamu membantuku. Aku akan memberimu kesempatan. Berbalik dan pergi. Aku akan membiarkanmu pergi. Qin Yichen berbicara dengan tenang. Dia bukan orang yang haus darah. Meskipun dia membenci gaya agama Dewa Guangming yang jauh dari kepercayaan saya. Tetapi semut selalu semut. Tidak layak untuk dia bunuh. Setan jahat. Mati. Neraka adalah tujuanmu. Nezio tidak memiliki kesabaran, dan lightsaber mengembun di tangannya, dan dia langsung membunuh Qin Yichen. Hei, kenapa repot-repot? Qin Yichen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dan mengulurkan jari. Ketuk dengan ringan. Ini adalah tindakan yang sangat sederhana, tanpa lonceng dan peluit, dan tanpa menggunakan jalan atau hukum apapun. Hanya sedikit kekuatan supernatural yang digunakan. Suara mendesing. Setelah satu jari, seluruh dunia tampak membeku. Dan semua waktu dan ruang dalam radius puluhan mil mandek pada saat ini. Burung-burung tidak lagi terbang, dan angin tidak lagi bertiup. Nezio berdiri tegak di udara, matanya melebar,
menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana? Hanya satu kata yang diucapkan, dan di detik berikutnya, tubuhnya mulai retak, hancur berkeping-keping cahaya putih, dan menghilang dalam angin. Akhirnya, cahaya putih itu surut, memperlihatkan tubuh asli dari Ksatria Rin, dan jatuh dengan keras ke tanah. Qin Yichen masih memegang tangannya. Dia tidak membunuh Rain secara langsung, tetapi hanya melenyapkan keberadaan Nezio. Di tanah, Jelena melihat pemandangan ini, matanya melebar, dan dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Seraphim, yang sebanding dengan keberadaan tingkat Suaka, benar-benar terbunuh oleh satu jari. Selain itu sunyi dan tanpa perlawanan. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Jelena jatuh ke dalam keadaan kosong otaknya untuk waktu yang singkat. Dia tidak bisa mempercayai matanya sama sekali. Setelah waktu yang lama, dia kembali ke akal sehatnya dan memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Satu jari membunuh tempat kudus. Cusi, alam apa kamu? Apakah itu puncak tempat kudus? Atau bahkan dewa yang lebih rendah? Kata Irina tidak percaya. Dalam kognisinya, dewa yang lebih rendah adalah batasnya. Bagaimanapun, orang terkuat di seluruh bidang Ye adalah dewa yang lebih rendah. Dan hanya ada yang ini. Dan tidak mungkin yang kedua muncul. Karena ini adalah dataran rendah tempat alam ilahi Guangming berada. Itu diatur oleh Dewa Guangming. Dan para dewa menetapkan aturan. Dan sebuah pesawat hanya dapat dijaga oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Penjaga para dewa yang lebih rendah adalah alam yang lebih rendah. Dewa tengah sesuai dengan bidang tengah. Dewa atas adalah alam yang lebih tinggi. Yisu hanyalah pesawat yang lebih rendah. Dan tentu saja dewa yang lebih rendah adalah batasnya. Itu hanya kebetulan. Kamu tampaknya sangat sederhana. Tetapi sebenarnya, aku membutuhkan banyak usaha. Qin Yichen menamparkan haha dan tidak menunjukkan kekuatannya kepada Elena. Ayo pergi. Selamatkan ibumu. Aku punya hal lain untuk ditangani. Qin Yichen meraih Elena dengan satu tangan, mengangkatnya lagi, dan terbang ke arah ibu kota kekaisaran.